Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Ikhwan Fasli, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suskaria Pekanbaru. Jadi, di sini saya akan mengadakan acara talk show dan 7 menit ke depan saya akan berbincang dengan narasumber mengenai pergaulan atau kenakalan remaja pada saat ini. Jadi di sini saya telah bersama narasumber saya yaitu bernama Putri Yuliani. Halo Kak. Halo. Yang dimana beliau ini bergabung dalam organisasi Forum Anak dan telah menjabat sebagai fasilitator dan ketua kecamatan. Langsung saja kita berbincang-bincang santai dengan beliau, Kak Putri Yuliani. Selamat sore Kak. Sore Iwa. Nama Putri Yuliani, tempat tanggal lahir Pekanbaru 11 Juni 2001. Alamat rumah Jalan KH Dewantara, kilometer 24 Minas Siak. Pendidikan dari TK sampai SMA. TK Kemuning 2006 sampai 2007, SDN 04 Minas 2007 sampai 2013, SMPN 03 Minas 2013 sampai 2016, SMAN 1 Minas 2016 sampai 2019. Kesibukan sekarang fasilitator Forum Anak Siak. Jabatan di Forum Anak dari dulu sampai sekarang. Ketua Umum Forum Anak Kecamatan Minas 2017 sampai 2019, Ketua Divisi Sosialisasi dan Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak 2018 sampai 2019, Fasilitator Forum Anak Siak 2019 sampai sekarang. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kira-kira dalam masa pandemi ini apa aja kegiatan atau kesibukan Kak Putri dalam masa sekarang ini? Selama pandemi karena udah masuk ya semester baru, yang pastinya kita kuliah online sebagai mahasiswa. Dan karena di rumah aja paling bantu-bantu orang tua, udah itu aja sih. Itu aja kan. Nah, jadi sebelum masuk ke pertanyaan inti nih Kak, saya mau nanya dikit nih tentang Forum Anak. Jadi udah berapa lama sih Kak Putri berpengalaman dalam organisasi Forum Anak ini? Pengalaman saya bergabung di Forum Anak itu dari awal tahun 2017, waktu itu kelas 1 SMA semester 2. Itu karena diajakin kakak kelas, jadi diajakin buat gabung ke Forum Anak, jadi tertarik. Dan sejak saat itulah sampai sekarang, dari 2017 sampai sekarang masih bergabung di Forum Anak. Jadi sekarang menjabat sebagai apa sekarang? Yang sekarang ini saya sebagai fasilitator karena udah nggak usia anak lagi. Sebelumnya saya pernah menjabat sebagai ketua Forum Anak Kecamatan. Jadi itu sih, sekarang fasilitator. Sekarang jadi fasilitator ya Kak. Kenapa sih nggak milih organisasi lain seperti Duta Genre, seperti organisasi lain lah? Kenapa harus memilih organisasi Forum Anak gitu? Sebenarnya saya waktu SMA itu udah banyak gabung di organisasi ya, tapi itu di sekolah kayak OSIS, ROHIS kayak gitu. Pramuka nggak? Pramuka nggak boleh sama orang tua. Anak perempuan nggak boleh, lemah juga gitu kan. Terus kenapa Forum Anak? Sebelumnya saya pernah bergabung di PIKR, tapi PIKR di sekolah itu hanya sekedar ekskul, nggak jalan gitu, jadi vakum gitu. Nah, di PIKR inilah waktu pertama-tamanya itu dikasih tahu kalau ada nama organisasi Forum Anak, tapi dia nggak di sekolah. Dia itu lingkupnya kayak kecamatan, kabupaten, sampai provinsi gitu kan, bahkan nasional. Nah, dari situlah gabung ke Forum Anak dan fokusnya di Forum Anak gitu. Jadi kira-kira nih kan udah tahu nih yang sebelumnya kalau bahwasanya Kak Julian itu menjabat sebagai fasilitator sekarang. Jadi kira-kira apa pencapaian Kak Putri Yuliani dalam Forum Anak ini? Pencapaiannya lumayan banyak. Soalnya kan dari kelas 1 SMA gitu kan sampai sekarang. Tapi pencapaian yang paling saya ingat waktu itu saya dipilih untuk mewakili Kabupaten Siak menjadi Duta Anak Siak 2018 untuk pertemuan di Forum Anak Riau 2018. Nah, di sana itu perwakilan anak-anak hebat lah menurut saya dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau bergabung bersatu di pertemuan itu, nyampein aspirasi tentang hak anak, pokoknya semua yang berkaitan dengan anak. Jadi itu sih pencapaian terbesarnya, bertemu banyak orang, bertukar pikiran, mendapatkan ilmu baru, teman-teman baru, terus apalagi ya, ilmu yang bermanfaat. Dan dari Forum Anak juga kita banyak ngelakuin hal-hal yang kontribusinya itu ke masyarakat langsung gitu, ketemu anak-anak lucu gitu kan, kayak ngelakuin hari-hari besar kayak hari gizi, hari anak nasional. Nah itu kan langsung terjun ke lapangan gitu kan.
kayak kalau kalau waktu hari gizi itu kan kayak bagi-bagiin bubur gitu kan, jadi rasanya itu berkesan kali. Jadi itulah pencapaian terbesar saya. Jadi kan tadi kan ada Kak Putri Yuliani nih bilang kalau dulu pernah menjabat sebagai ketua kecamatan. Jadi pernah nggak buat acara di dalam semasa menjabat sebagai ketua kecamatan gitu? Oh, pernah. Karena kalau di forum anak tuh kan pasti harus ada namanya program kerja, dan ketua harus ngelaporin program kerjanya apa aja gitu kan. Nah kalau waktu itu selama menjabat saya selalu ngerayain hari-hari besar kayak hari gizi yang saya bilang tadi. Itu pernah saya lakuin di SD di Minas. Itu ketemu sama adik-adik comel bagi-bagian bubur, terus perayaan Hari Anak Nasional, terus sekarang kayak ngadain lomba gitu kalau yang pengurus baru sekarang ini. Jadi banyak sih yang dilakukan. Udah banyak ya. Tapi kalau kayak acara-acara PUDRI gitu nggak diadakan gitu atau gimana? Itu tetap diperingati tapi nggak langsung gitu, cuman kayak mungkin kayak nyebarin poster gitu aja, nggak ada kegiatan. Soalnya untuk ngelakuin kegiatan itu kan harus ada dananya juga. Jadi pas hari-hari yang kami bisa ngajuin itu untuk beberapa kegiatan baru bisa, kalau ada cair dana gitu misalnya baru bisa ngadain kegiatan gitu. Jadi bisa jelasin nggak Kak apa tujuan dari forum anak ini? Tujuan dari forum anak itu sebagai wadah ya, wadah anak-anak untuk nyampein aspirasinya terkait pemenuhan, terkait hak. Pokoknya di forum anak itu apapun hal-hal yang terkait dengan anak itu dibahas di forum anak gitu. Dan baik itu dari tingkat desa sampai ke nasional. Jadi apapun yang terkait dengan anak, hak-hak anak itu semuanya ada di forum gitu. Jadi kira-kira nih Kak, kalau saya boleh tahu nih, apa aja sih suka dan duka Kak Putri selama berada di forum anak? Oke, suka dukanya. Kalau untuk sukanya itu kan karena organisasi forum anak ini mengasihkan gitu kan, ketemu sama anak-anak gitu kan, terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Jadi ya ketemu orang baru, dapatin bertukar pikiran, itu sukanya sih. Terus bisa ketemu langsung sama pejabat gitu, Bapak Bupati, Gubernur langsung gitu tanpa ada batasan gitu kan, karena forum anak itu kan di bawah naungan pemerintah. Dan kalau dukanya mungkin karena ini organisasi kan banyak gitu kan anggotanya. Karena sebagai ketua waktu itu kalau ada kebanyakan itu problem internal gitu, sesama anggota gitu kan. Kalau ada masalah pasti kan ketua yang kena. Iya gitu. Terus kalau misalnya ada beda pikiran, beda pendapat gitu kan, nah jadi kayak ada slide gitu. Itu sih yang buat dukanya. Sedih juga sampai kemarin tuh nangis untuk nyelesain masalahnya gitu kan. Itu sih dukanya. Itu aja. Oh ada lagi, misalnya kalau misalnya mau ngadain kegiatan rupanya nggak jadi gitu kan, udah prepare nih sebelumnya, hari-hari sebelumnya, rupanya dibatalin. Itu sedih sih. Dibatalinnya karena apa tuh? Mungkin karena waktu itu karena kekurangan dana juga. Itu Kasian juga sih. kasihan ya, udah prepare gitu kan, rupanya nggak jadi. Ya karena itu sih dukanya. Jadi lanjut nih Kak, kayak pertanyaan inti yang bertemakan kenakalan atau permasalahan remaja pada saat ini. Jadi bagaimana sih menurut Kak Putri tentang seorang anak yang telah mengonsumsi, bagaimana ciri-ciri anak yang telah mengonsumsi narkoba? Sejujurnya saya nggak pernah lihat secara langsung ya anak-anak yang mengkonsumsi narkoba itu, tapi kan kita bisa mencari informasi di internet. Mungkin kondisi yang bisa kita lihat kalau dari fisiknya itu mungkin kayak mata merah, penurunan nafsu makan, terus apa ya, sulit tidur, ataupun kayak kesehatan turun drastis ya, gitu kan? kesehatannya turun drastis gitu. Mungkin kalau dari kayak emosional gitu ya, karena dia mengkonsumsi narkoba, emosional tuh gampang tersinggung, sensitif. Mungkin yang saya tahu itu sih. Ya sih banyak sekarang Kak yang kayak gitu, anak-anak kecil udah pakai narkoba padahal masih SMP gitu kan, tapi kenapa sih udah pakai narkoba gitu? Itu sangat disayangkan. Nah, orang tua itu seperti nggak memperhatikan kegiatan anak itu gitu. Itu karena kelalaian orang tua juga, dan mungkin karena dari anaknya sendiri, faktor lingkungan barangkali. Faktor teman. Jadi apa sih kontribusi dari forum anak untuk
menghindari anak-anak ini dari yang mengkonsumsi narkoba gitu? Kontribusi forum anak dalam hal itu mungkin ngelakuin sosialisasi ya, dari sekolah ke sekolah gitu, kayak yang pernah saya lakuin juga, sering ngelakuin sosialisasi. Nah, di saat sosialisasi itulah kita bisa beri masukan, beri suatu pengetahuan lah untuk anak-anak itu. Kira-kira masukannya seperti apa? Mungkin kayak ya tanamkan dalam diri sendiri kalau narkoba itu bahaya loh. Kita bisa lihat gimana efeknya, dijauhi teman, masuk penjara kayak gitu kan. Jadi bahaya, apalagi untuk usia anak itu sangat merusak masa depan gitu kan. Jadi yang paling penting tanam dalam diri kalau keimanan itu takut akan Tuhan. Jadi kan narkoba itu dosa juga ya gitu. Berarti kan merusak diri gitu. Merusak diri, merusak masa depan. Jadi itu sih, tanam dalam diri, keimanan juga. Terus kita tuh harus selektif dalam memilih teman dan lingkungan. Kalau kita bertemannya baik sama orang baik juga, ya udah jadi orang baik gitu. Baik juga. Kalau misalnya kita udah baik nih ke teman kita itu rata-rata kalangan yang suka perokok, menggunakan narkoba, otomatis terbawa sendiri lah gitu kan. Tapi itu tergantung kita juga sih kan? Iya, tergantung diri sendiri lagi. Itu sih. Apa sih pesan dari Kak Putri untuk supaya anak-anak sekarang ini bisa produktif? Pesannya sih, selagi masih muda gitu ya, masih kuat juga ngelakuin banyak aktivitas, isilah hari-hari dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Kayak ngelakuin hobi-hobi gitu, entah membaca kayak misalnya udah siap kuliah nih, udah istirahat bentar tuh baca buku, atau main musik kalau ada yang hobi musik, atau melukis, olahraga juga bisa. Itu kan dampaknya positif tuh untuk diri sendiri. Nah, kalau misalnya produktif lagi, kayak kalau di sekolah gabung organisasi yang benar-benar bisa buat diri kita tuh bergunanya tuh bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk orang banyak juga gitu. Jadi ya selagi masih kuat, lakuinlah istilah hari-hari dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang kamu suka gitu. Demikianlah perbincangan kita pada sore hari ini bersama Kak Putri, seorang fasilitator di Organisasi Forum Anak Kabupaten Siak, Riau. Semoga cerita dari Kak Putri bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Kak Putri telah meluangkan waktu berbincang-bincangnya dengan kita semua. Saya, Ikhwan Fasli, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.